Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Kembali kita meneruskan kajian dari kitab Durusul Muhimmah li 'ammatil ummah karangan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Sarhan hafizallahu ta'ala. Kita masuk ke makna qaulil muslim abduhu. Syahadat itu kan ada dua ya, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Ini dua syahadat tetapi menjadi satu rukun. Dua syahadat menjadi satu rukun. Nah, apa makna dari wa asyhadu anna Muhammadan abduhu? Nah, kata-kata abd di situ yang disyarah di sini. Dan ini sangat muhim kita fahami, sangat perlu, dan sebagai seorang talibul ilmi, penuntut ilmu harus faham. Di situ ada abd dan ada rasul. Nah, apa makna dari abd di situ? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Ya. Abd itu maksudnya apa? Ada dua makna. Yang pertama adalah la yu'bad, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam itu tidak disembah. Yang namanya hamba itu tidak boleh disembah. Kenapa? Karena beliau tidak mempunyai kekhususan rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Karena beliau adalah seorang hamba. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut beliau di dalam kedudukan yang paling tinggi itu dengan abd. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, hamba. Ma'asyiral muslimin, seorang hamba, manusia itu ketika dia bisa benar-benar menjadi hamba Allah, ini menjadi kedudukan yang paling tinggi. Ketika dia benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa benar-benar dia itu melaksanakan kewajiban sebagai hamba. Dalam Al-Quran itu kan disebutkan bagaimana sifat hamba Allah Ta'ala. Wa ibadur rahmanil ladzina. Itu beberapa ayat. Dan Allah Ta'ala menyatakan ibad, hamba. Ada kalanya manusia itu menjadi hamba nafsunya, ya kan? Hamba harta, menjadi hamba kekayaan. Yang paling tinggi itu ketika kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seandainya dia LC, MA, doktor, profesor, kalau dia tidak menghambakan, benar-benar menghambakan diri kepada Allah, berarti dia menghambakan kepada yang lainnya. Ini lebih hina daripada, mohon maaf, daripada orang bodoh. Daripada, bahkan Allah Ta'ala menyatakan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti orang, seperti binatang gitu. Ketika tidak menghambakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW kedudukan sangat tinggi sekali. Ketika bisa mengabdikan dirinya hanya kepada Allah Ta'ala.
Ini benar-benar hamba Allah Ta'ala, benar-benar hamba Allah gitu. Lah kita ini katanya hamba Allah, tetapi terkadang kita menghambakan diri kepada kekayaan, Pak. Pada hawa nafsu. Ini belum 100% kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada ya beberapa persen untuk kepada selain Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya Nabi SAW annau a'badul khalqi, bahwasanya Nabi SAW itu adalah orang yang paling menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Bahwa sallallahu alaihi wasallam haqqaqa kamal al-ubudiyyati lillahi jalla wa ala. Maka Nabi SAW itu adalah manusia yang paling bisa mewujudkan penghambaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia yang paling bisa mewujudkan hal itu. Bukan mereka yang mendapatkan label fulan dan fulan, bukan. Tapi ketika bisa menghambakan diri kepada Allah Ta'ala 100% saya ini adalah hamba Allah gitu. Bukan hamba yang lainnya. Maka Nabi SAW menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, juga di sisi manusia. Sisi Allah Ta'ala ya, sisi manusia. Semakin orang itu menghambakan kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, semakin dia akan diangkat derajatnya, Pak. Itu mesti. Semakin orang itu menghambakan dirinya kepada Allah, itu semakin Allah Ta'ala tinggikan derajatnya di sisi Allah, juga di sisi manusia. Mana ada Nabi bertitel doktor? Ya ada, Pak. Memang pada zaman itu memang belum ada ya. Belum ada gitu. Ya, sekarang aja ya baru ada. Itu kan kontemporer itu ya. Masyaallah muslimin azanillahu wa iyyakum. Seperti pengarang kitab ini, Pak. Syekh bin Baz. Apa titelnya? Tidak ada. Ya, beliau tidak punya titel doktor, enggak punya titel profesor, tapi beliau menjadi enggak cuman guru besar ya, guru besar di universitas, gurunya para ulama, gurunya para masyayikh. Ya. Kemarin kita baca bagaimana status mansab beliau, pekerjaan beliau itu. Menjadi ketua ini, kepala ini, Masya Allah. Padahal nggak punya titel. Berarti titel itu buat apa sih, Pak, sebenarnya? Titel LC, MA, doktor itu sebenarnya buat apa gitu? Insya Allah. Saya Utsaimin juga. Beliau nggak, walaupun beliau sebenarnya punya beliau itu sebenarnya. Cuman kemungkinan beliau nggak mau ditulis di situ. Ya, melebihi profesor. Ini luar biasa. Nah, di dalam syahadat anna Muhammadar Rasulullah itu ada dua, ya. Abduhu wa rasuluh. Ini maknanya abd seorang hamba yang tidak boleh dituhankan, seorang rasul yang tidak boleh dimaksiati. Ini harus harus pas. Seorang hamba yang tidak boleh dituhankan, dianggap Nabi Muhammad SAW punya ilmu gaib, dianggap Nabi Muhammad SAW bisa ya datang ke kajian-kajian, ya tahu keadaan kita, dianggap Nabi Muhammad SAW begini dan begitu. Yang itu sebenarnya sifat rububiyah Allah Ta'ala. Ini tidak boleh. Ini sampai martabat tingkatan ketuhanan. Ini tidak boleh. Haram hukumnya. Nabi SAW menyatakan, la tuturuni kama atratin nasara ibna Maryam.
Dalam memuji beliau saja itu tidak boleh. Nabi SAW sudah melarang, la tuturuni, janganlah kalian itu berlebih-lebihan di dalam memujiku. Berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi SAW itu tidak boleh. Bahkan mohon maaf sekali. Nabi SAW itu kan Sayyidu waladi Adam, tuannya manusia semua, nggak cuma manusia, para rasul itu kan tuannya. Ana Sayyidu waladi Adam, kan? Nabi SAW bilang seperti itu. Ana Sayyidu waladi Adam. Saya adalah tuannya, sayyidnya semua manusia. Itu sayyidnya adalah Nabi SAW. Tetapi ketika beliau masih hidup, nggak mau beliau dibilang sayyid. Ketika ada sahabat yang bilang anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, engkau ini adalah tuan kami dan anak dari tuan kami. Apa kata Nabi SAW? Ya, jangan kamu katakan itu. As-sayyid huwallah. Sayyid itu adalah Allah Ta'ala. Padahal benar apa yang dikatakan oleh sahabat itu anta sayyiduna, itu kan benar. Tapi Nabi SAW mencegah sesuatu dari berlebihan kepada beliau. Maka sebenarnya boleh-boleh saja ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh-boleh saja, itu benar. Ketika itu di luar dari konteks sholat, karena sholat kan sudah diajarkan secara khusus, ya. Fitin ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum. Ini seorang hamba. Kemudian seorang rasul itu tidak boleh dimaksiati, tidak boleh diselisihi apapun. Dari semua perkara tidak boleh diselisihi. Yang namanya rasul, nggak boleh dimaksiati. Adapun ustadz, adapun kiai, adapun ulama, nah, ini masih bisa. Maksudnya ketika yang diajarkan itu sesuatu yang baik, ya, maka kita boleh ngikuti. Tapi sebenarnya ngikutinya itu bukan ngikuti ucapan ustadznya, ucapan kiainya, ulamanya, bukan. Tapi yang kita ikuti itu adalah dalil dia, ya, bukan ulama tersebut, tapi dalilnya. Oh, ustadz ini bilang begini, sesuai nggak dengan dalilnya? Oh, dalilnya benar. Oh ya, saya ikuti. Begitupun juga para imam, para imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, sehingga tidak ada taklid buta, Pak. Tidak ada taklid buta. Ikhwan fiddin, kita lanjutkan. Aqsamul ubudiyyati lillah, macam-macam penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Ada 3. Pertama ammah, kedua khassah, yang ketiga khassatul khassah. Ammah itu secara umum, khassah itu khusus, orang-orang khusus. Khassatul khassah, orang khusus di antara orang-orang khusus, orang pilihan di antara orang-orang pilihan. Jadi paling pilihannya 10, ini nomor satunya itu. Ammahnya bagaimana? Ammah itu secara takdir. Secara takdir, penghambaan semua makhluk itu menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, semua, Pak. Ikhwan fiddin, kita ini kan ada hati, ya. Manusia punya hati, khususnya manusia punya hati. Yang mengatur hati ini siapa? Allah Ta'ala. Ngikuti kehendak Allah Ta'ala. Ketika kita mau, umpamanya besok saya mau ke Jakarta, besok nih sudah direncanakan, malamnya sudah persiapan, mobilnya sudah diservis, subhanallah, pokoknya tinggal ngegas. Tapi bisa nggak memastikan pasti kita besok berangkat? Belum tentu, Pak, ya toh? Bisa saja jam 12 is dead, mati.
Kan kita ini manusia hanya bisanya merancang. Ya, adapun kepastian itu Allah Ta'ala yang memastikan. Ketika rancangan kita ini sesuai dengan keinginan Allah, ya, kehendak kita ini sesuai dengan masyiatillah, maka berjalan. Tapi kalau enggak, maka enggak. Tidak akan. Ya, tidak akan, ya, berjalan. Ini secara umum. Penghambaan diri kepada Allah Ta'ala secara umum. Dan ini berlaku semuanya. Enggak cuma manusia saja. Tapi manusia, jin, malaikat, ya, bahkan sampai hewan, sampai pepohonan itu kan. Karena Allah Ta'ala menyatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Cuman kita yang nggak tahu bagaimana mereka bertasbihnya kepada Allah Ta'ala. Coba kita renungkan sebuah hadis ketika Nabi SAW melihat, ya, matahari itu tenggelam sore hari kemudian tenggelam. Apa kata Nabi SAW? Beliau bertanya kepada para sahabat, ya, hal tadruna aina yadhhabu hadha syams? Apakah kalian tahu kemana ini matahari ini pergi? Kemana matahari ini pergi? Para sahabatnya, Allah Rasul alam. Apa kata Nabi SAW? Matahari ini pergi sujud di bawah arsy Allah. Minta izin besok untuk muncul lagi. Kalau diizinkan, Allah Ta'ala munculkan dia. Ini nggak berlaku di akal kita. Tapi ini Nabi SAW yang menyatakan, kita sebagai orang beriman, ya harus wajib mengimani apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kalau secara ilmu bumi, itu ya karena memang bagian kita ini nggak kena sinarnya, gitu kan? Tapi Nabi SAW berbeda. Gitu. Dia tenggelam pergi ke bawah arsy Allah Ta'ala, bertasbih di sana dan minta izin Allah Ta'ala untuk muncul kembali. Gitu. Makanya ketika nanti pada hari kiamat, ya, matahari ini tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala, melainkan dia tetap munculnya dari arah barat. Ini tanda terbesar kedatangan hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah ubudiyatu khasah, peribadahan atau penghambaan diri kepada Allah Ta'ala secara khusus, yaitu untuk mereka orang-orang beriman. Ya, mereka yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara syar'i. Kalau yang pertama tadi itu taat kepada Allah secara kauni, secara takdir. Gitu ya, secara takdir. Kita ini bernafas, siapa yang nyuruh, Pak? Apakah setiap kali kita nafas, yuk nafas paru-paru, apa jantung baru nafas itu? Kan enggak. Siapa yang nyuruh? Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menyuruh jantung ini untuk berhenti, Pak. Kan gitu nggih? Itu. Secara kauni semua tunduk kepada Allah Ta'ala. Tetapi secara syar'i hanya kaum muslimin mukminin saja. Maka disebut dengan ubudiyatu khassah. Penghambaan secara khusus, yaitu di dalam perkara syar'i itu. Kemudian ketiga, khassatul khassah. Orang yang terpilih daripada orang-orang yang terpilih. Orang khusus di antara orang-orang khusus. Orang khusus di antara orang-orang khusus. Contohnya gini, Pak. Ketika orang itu menyuruh, ya, coba ini gelas ditaruh di meja. Kalau seandainya ini saya taruh di meja sini, di pinggir, itu kan sudah mengerjakan pekerjaan saya kan.
saya sudah melaksanakan perintahnya untuk meletakkan gelas ini di sini. Tetapi khosatul khosa itu bukan seperti itu. Dia berpikir lebih panjang. Kalau di pinggir nanti bisa jadi jatuh. Akhirnya saya taruh di tengah supaya tidak mudah jatuh. Dia punya lebih daripada hanya sekedar perintah saja. Itu. Nah, ini adalah penghambaan para rasul dan para nabi. Dia lebih daripada hanya sekedar perintahnya saja. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjuluki para nabi dan para rasul itu abdan syakura. Hamba yang pandai bersyukur. Ya, pandai bersyukur. Lebih daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita masuk ke nubdzah min siratin nabi alaihi salatu wassalam. Nubdzah itu ringkasannya ringkas itu. Ringkas yang paling ringkas itu. Apa istilahnya dalam bahasa Indonesia nggih? Apa? Nah, ini kalau dalam bahasa Arab kan bermacam-macam. Ada namanya khulasah, ada namanya tahdzib. Ya, di sini ada nubdzah. Ini ringkasannya ringkas gitu. Nasabnya, dan ini minimal sekali kita hafal, Pak. Jangan kita hafal dengan bintang-bintang film, ya, artis. Bapak-bapak biasanya kan artis sepak bola, hafal. Ini namanya Fulan, anaknya Fulan, lahir di tahun sekian, ya, hobinya gini. Tapi jangan sampai kalah itu nabi kita wajib. Hukumnya wajib, Pak. Wajib kita mempelajari sirah, terutama adalah sirah nabawiyah. Para ulama salaf dahulu itu mereka mengajarkan anak-anak mereka sejarah Nabi seperti mereka mengajarkan baca Al-Quran. Masya Allah ya. Supaya apa? Supaya timbul rasa cinta kepada Nabi itu benar-benar gitu. Orang itu kan ketika semakin kenal, semakin kenal dengan seseorang, kebaikannya itu insya Allah semakin sayang, semakin cinta. Nah itu, Pak. Nah sekarang nasabnya Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Minimal sampai di situ. Minimal kita hafal. Apa? Sudah hafal nggih? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nggak usah nama aslinya, nggak usah. Karena Abdul Muttalib itu bukan nama aslinya. Ya, Hashim juga bukan nama aslinya. Ada yang tahu nama asli dari Abdul Muttalib? Ada yang tahu? Ya. Nama asli dari Abdul Muttalib itu Syaibah. Nama aslinya adalah Syaibah. Kemudian Hashim itu juga bukan nama aslinya, itu julukan. Hashim itu. Hashim itu nama aslinya adalah Amr. Ya, Amr. Dan wa Hashimun min Quraisy, dan Hashim itu satu kelompok, satu suku dari Quraisy, dari kabilah Quraisy. Wa Quraisyun minal Arabi, dan Quraisy, suku Quraisy itu dari Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jangan Arab itu adalah keturunannya Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim.
Itu orang Arab. Orang Arab. Walaupun sebenarnya ini ada perincian sebenarnya, Pak, ya. Arab yang mana yang keturunan Nabi Ismail itu? Yaitu Arab yang disebut dengan Al-Arab Al-Adnaniyah atau disebut Al-Arab Al-Musta'arabah. Itu yang Arab keturunannya Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Mauliduhu, lahirnya Nabi alaihi wasallam. Wulida alaihi wasallam amal fil bi Makkah fi syahr Rabi'il Awal. Beliau lahir di Mekah pada tahun gajah. Di bulan Rabi'il Awal ini yang terkenal. Kita dari dulu kenalnya kan Nabi SAW itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal nggih. Jadi sebenarnya di situ ada khilaf. Banyak sekali khilafnya, Pak. ada yang mengatakan Muharram. Ada yang mengatakan Safar. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ini yang paling terkenal, ya. Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ya, kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Ada mengatakan seperti itu. Cuman yang paling terkenal memang Rabiul Awal. Walahum yala umri 63 aman. Beliau mempunyai umur itu 63 tahun. 40 tahun sebelum kenabian, kemudian 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Wa kana yatiman, beliau adalah seorang anak yatim dulunya gitu. Ketika kecil, mata abu qabla wiladatihi, bapaknya meninggal sebelum kelahiran beliau. Wa kana fi kifalati jaddihi Abdul Muttalib, kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, asli namanya adalah Syaibah. Kemudian setelah itu kakeknya ini meninggal, kemudian pengasuhan jatuh di tangan pamannya Abu Talib, sampai paman Abu Talib ini meninggal pada tahun ke-10 kenabian. Bi'asatuhu, pengangkatan menjadi rasul. Wa'itha wassalam ila thaqalain al-jin wal-ins. Beliau alaihi salatu wassalam itu diutus untuk bangsa jin dan manusia. Tidak hanya manusia saja, tetapi bangsa jin juga. Ya. Fakullu man balagatu da'watuhu wa lam yu'min bihi fahuwa kafirun kufran akbar kainan man kan. Maka siapapun yang telah sampai kepadanya dakwah beliau, agama beliau yaitu Islam ini, kemudian dia tidak beriman, tidak masuk Islam, maka dianggap dia adalah orang kafir. Kainan man kana, siapa saja, ya, siapa saja, kalau sudah sampai kepadanya dakwah Nabi SAW, maksudnya bukan langsung Nabi SAW dakwah kepada dia, bukan, tetapi agamanya ini sudah disampaikan kepada dia, kemudian dia tidak beriman, maka dianggap dia kafir. Walaupun orang bilang nggak boleh bilang kafir, gitu ya, non muslim, tapi hakikatnya juga kafir tetap. Dakwah beliau alaihi salatu wassalam, dakwah beliau adalah mengajak manusia untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akhlak dan memperbaiki amal. Akhlak yang paling tinggi derajatnya adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan kita sebagai manusia itu tidak hanya kita dengan Allah, dan juga tidak hanya hubungan kita dengan manusia, melainkan hablum minallah wa hablum minan nas. Ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, juga ada hubungan kita dengan manusia atau sesama makhluk. Tidak hanya sama manusia, tapi sesama makhluk. Ya, bahkan kepada hewan pun itu kita dituntut, Pak. Dituntut untuk baik. Ya.
Fi kulli kabitin ratbin ajrun, kata Nabi SAW. Setiap kita memberikan sesuatu yang baik kepada yang punya hati, yang punya jiwa yang masih basah, masih hidup, maka di situ ada pahala. Maka Bapak tidak heran ada sebuah hadis yang orang ahli maksiat ngasih minum, mohon maaf, guguk. Ya. Kemudian Allah Ta'ala ampuni dosanya dan masukkan dia ke dalam neraka. Ke dalam surga. Neraka. Ke dalam surga Allah Ta'ala. Padahal anjing itu kan najis gitu ya. Najis. Tapi ketika orang itu berbuat baik kepadanya, Allah Ta'ala mengampuni dia. Fasyakarallahu lahu wa adkhalahul jannah. Allah Ta'ala bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya, dan Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam surga Allah. Tapi ada yang sebaliknya, orang yang keras terhadap hewan, yaitu seorang perempuan yang mengurung kucing, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak membiarkan kucing tersebut cari makan sendiri sampai mati. Allah Ta'ala murka. Maka dia masuk neraka. Masuk neraka. Ya. Keras terhadap kucing. Masya Allah. Ya, kita dituntut oleh Allah SWT, syariat Islam ini untuk berbuat baik kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja. Bahkan kepada orang kafir pun muamalah kita harus baik. Ya, muamalah tetap baik kepada orang kafir. Jangankan dalam keadaan aman, Pak. Dalam keadaan perang pun itu tetap baik. Maksudnya, wah, sudah mau ditebas, saya berbuat baik, akhirnya nggak jadi. Bukan seperti itu. Maksudnya ketika mau membunuh orang kafir ketika perang, itu dengan cara yang baik. Maka tidak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh yang namanya mutilasi. Motong-motong, saking keselnya, wah ini orang kafir pas perang mumpung lah gitu. Terus dicel-cel. Oh, tidak boleh. Haram hukumnya itu. Ya, haram hukumnya. Kecuali dalam keadaan kisos. Nabi SAW pernah melakukan memberikan hukuman kepada anak lupa itu dari mana orang tersebut, dengan cara dicungkil matanya, kemudian tangannya itu dipotong ya satu, kemudian kakinya pun juga dipotong satu secara bersilang, itu secara bersilang. Nah, beliau melakukan tersebut itu bukan karena beliau hanya sekedar membunuh, tidak, tetapi karena dia berbuat seperti itu juga. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW melaksanakan kisos. Pernah mendengar nggak, Pak? Ini ada orang datang ke Madinah segerombolan, nggak cuma satu orang, segerombolan orang datang ke Madinah, kemudian terkena penyakit Madinah, panas badannya. Akhirnya oleh Nabi SAW disuruh untuk mendatangi kandang onta, untuk mendatangi orang yang di sana ada satu orang yang dipekerjakan oleh Nabi SAW untuk ngurusi onta-onta zakat. Akhirnya mereka datang ke sana, kemudian minum susu dan air kencingnya. Setelah itu mereka langsung sembuh. Begitu sembuh, loh, coba kita lihat tuh bagaimana mereka memperlakukan Nabi SAW, walaupun nggak langsung kepada Nabi, tapi kepada pekerjanya Nabi. Pekerjaan Nabi SAW. Mereka membunuh itu yang ditunjuk oleh Nabi SAW supaya ngurusi onta tadi, kemudian juga ngambil ontanya semua, diambil semua ontanya.
Dan membunuhnya pun juga nggak cuma sekedar dibunuh, tapi membunuhnya dengan cara itu tadi, dicongkel matanya, kemudian dipotong tangannya dan kakinya secara bersilang. Wah, Nabi SAW marah. Ini seorang panglima, anak buahnya kayak gituin, ya seakan-akan, ya coba kalau jenengan Pak punya anak buahnya ditangkap, padahal jenengan sudah baik-baik gitu ya. Ditangkap dan dibunuh seperti itu, mesti jenengan nggih pokoknya balas dendam ya. Harus tangkap. Akhirnya itu kejar. Akhirnya mereka ketangkap dan dikisos seperti mereka memperlakukan pekerjanya Nabi alaihissalam tadi. Wa mahazin akhlak wal a'mal, dan amal. Wa naha 'anis syirki, dan Nabi SAW dalam dakwahnya itu mencegah atau melarang kesyirikan, wa masawi'il akhlak wal a'mal, dan akhlak yang buruk, amal yang buruk, itu semuanya dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Isra Mi'raj, Nabi SAW diisrakan dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian Nabi SAW diangkat ke langit, sampai langit ke-7. Kemudian Allah Ta'ala mengajak beliau berbicara. Jadi Allah Ta'ala langsung berbicara dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW itu juga dijuluki dengan Kalimullah. Nabi itu ada dua nabi, ada dua rasul yang disebut dengan Kalimullah. Napa sinten, Pak? Sinten? Pertama Nabi Musa, dan yang kedua Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, yang langsung diajak berbicara oleh Nabi alaihissalam. Sebenarnya Nabi Adam juga iya, ketika Nabi Adam masih di surga gitu. Kemudian balaghuhu, Nabi SAW setelah menyampaikan risalah, akmalallahu bihid dina, Allah SWT menyempurnakan dengan Nabi SAW ad-din, agama ini, wa ballagha al-balaghal mubin, dan juga telah menyampaikan risalah beliau dengan penyampaian yang terang benderang, tidak ada ghumud, tidak ada yang samar-samar. Wa addal amanah, telah menyelesaikan amanah. Wa nasahal ummah, dan telah menasihati umat. Wa jahada fillahi haqqa jihadih, dan beliau sudah berjihad bersungguh-sungguh untuk mendakwahkan mendakwahkan risalah tersebut, dan juga beliau benar-benar berjihad di jalan Allah Ta'ala bi kulli anwa'il jihad, semua macam-macam jihad Nabi SAW itu telah melaluinya, dengan lisan, dengan nasihat, dengan kekuasaan, dengan pedang, maksudnya itu semuanya dilakukan oleh Nabi SAW. Dengan harta itu juga dilakukan oleh Nabi SAW. Maka kalau sudah seperti itu, tidak perlu lagi yang namanya tambahan dalam syariat. Tidak perlu lagi ada syariat-syariat baru setelah Nabi SAW meninggal. Karena ketika kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka kita harus meyakini, wajib meyakini bahwa Nabi SAW sudah sempurna di dalam menyampaikan risalah beliau. Tidak ada satupun kebaikan kecuali beliau sudah sampaikan kepada umatnya, dan tidak ada satupun keburukan kecuali Nabi SAW sudah memberikan peringatan kepada umatnya. Kalau sudah seperti itu, berarti tidak perlu lagi ada tambahan di dalam ibadah, di dalam syariat. Dalam kata lain, tidak perlu lagi membuat kebid'ahan. Karena kalau membuat kebid'ahan berarti apa? Belum meyakini bahwa Nabi SAW itu
sudah menyampaikan secara sempurna. Seakan-akan seperti itu, Pak. Kan ngeten nggih. Kalau ada orang meyakini ini perbuatan baik ini termasuk dari ibadah, padahal itu sesuatu yang bid'ah, mohon maaf. Ya, sesuatu yang bid'ah berarti secara tidak langsung dia mengatakan Nabi SAW itu belum sempurna di dalam menyampaikan risalahnya. Waliyadzubillah. Ya kan fitin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian ahammu ghazawatihi. Peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Selama Nabi alaihissalam di Madinah. Berarti kan 10 tahun, Pak. Nabi alaihissalam di Madinah kan 10 tahun. Antum coba kira-kira Nabi alaihissalam itu berapa kali beliau perang? Kalau di sini ada berapa? Ada 7 kalau di sini, ya? Ada 7. Tapi sebenarnya ada bentar. Dari awal sampai akhir menjelang beliau wafat, itu ada 27 kali peperangan, Pak. Subhanallah, nggih. Kurang 20 ini, Pak. Maka di sini kan disebut ahammu ghazawat. Peperangan yang paling penting. Peperangan yang paling penting. Kalau dijumlahkan semua, itu ada 27 peperangan. 27 peperangan pada Nabi SAW hanya 10 tahun. Setiap tahun kurang lebih 2-3 kali. Setiap tahun nih kok. Jihad beliau. Subhanallah. Padahal sekali jihad itu membutuhkan beberapa bulan. Kan perjalanannya kan jauh. Nggak seperti sekarang pakai pesawat jet. Kalau dulu kan pakai unta, pakai kuda kan, membutuhkan waktu yang panjang gitu. Subhanallah ya. Tapi yang paling penting, yang paling aham itu ada 7 yang beliau sebutkan di sini. Pertama, Ghazwatul Badr terjadi di tahun kedua dan di bulan Ramadan. Kemudian Uhud ini tahun ketiga. Kemudian Khandaq ini ada khilaf, ada mengatakan 4, ada mengatakan 5, tahun keempat atau tahun kelima. Kemudian Khaybar itu tahun ke-7. Ya, dan setelah perang Khaybar ini Abu Hurairah baru masuk Islam. Kenal Abu Hurairah nggih? Sahabat Abu Hurairah. Mboten kenal. Mau ngertas mawon. Khaybar. Kemudian Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, ini tahun ke-8 Hijriah. Kemudian perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang paling jauh. Perjalanan yang luar biasa, paling sulit karena pas musim paceklik. Itu tahun ke-9 Hijriah. Kemudian terakhir di situ disebutkan Hunain. Hunain itu terjadi setelah Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah langsung terjadi perang Hunain yang Nabi SAW menuju ke Taif. Ini pada tahun ke-8. Kemudian putra-putri beliau. Ya, putra-putri beliau. Pertama ada, ya kan putra-putri beliau itu ada 7 ya, ada 7. Qasim, Ibrahim, Abdullah. Abdullah ini disebut dengan At-Thayyib At-Tahir. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Hafal, Pak? Ini harus hafal nih. Harus apa? Anak-anak Nabi SAW harus detail. Qasim ini anak pertama, putra Nabi SAW pertama itu Qasim, makanya Nabi SAW itu kunyahnya adalah Abul Qasim. Al-Qasim, kemudian Ibrahim. Ya, Ibrahim ini anak terakhir apa ya? Anak lupa. Kemudian Abdullah,
Ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Dan semuanya itu meninggal sebelum Nabi SAW meninggal, Pak. Ya, kecuali Fatimah ini. Semuanya meninggal dan beliau sendiri yang menguburkan. Semua 6 anak ini, kecuali Fatimah saja. Nah, Fatimah itu meninggal setelah beliau alaihissalam wafat kurang lebih 6 bulan. Nabi SAW wafat, kemudian 6 bulan berikutnya kurang lebihnya Fatimah meninggal. Itu. Kemudian zaujatuhu, istri-istri beliau yang kita yakini bahwa semua istri beliau akan kembali menjadi istrinya di surga. Ini akidah Ahlus Sunnah. Okay? Akidah ahli sunnah bahwa semua istri Rasulullah SAW di dunia akan menjadi istri beliau di akhirat. Tidak seperti akidahnya orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah berbeda, istrinya malah dikafirkan. Waliyadzubillah ya. Pertama adalah ada 12 secara jumlah keseluruhan itu ada ada 12, tetapi Nabi SAW wafat dalam keadaan meninggalkan 9 istri. Jadi pahami nggak? Kalau secara keseluruhan itu ada 12, dan Nabi SAW meninggal itu sisa 9 istri. Makanya ada yang bilang, oh istri beliau itu 9, oh istrinya itu 12. Ya. Maka harus diperinci 12 itu yang mana, 9 itu yang mana gitu. Pertama adalah Khadijah, kemudian Aisyah, Saudah, kemudian Hafsah. Lah Saudah ini yang giliran beliau itu dihadiahkan kepada Aisyah. Gitu. Jadi kalau malamnya Aisyah itu menjadi dua bagian Aisyah, karena yang satu bagiannya itu aslinya adalah punya Saudah ini, gitu. Punya Saudah ini dihadiahkan kepada Aisyah, karena beliau tahu Nabi SAW itu istri beliau yang paling dicinta adalah Aisyah. Makanya Saudah ini karena sudah sepuh itu, maka beliau bilang kepada Nabi SAW, bagian saya kasihkan kepada Aisyah, tetapi tolong saya jangan ditalak. Saudah, kemudian Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian Zainab al-Hilaliyah, Ummu Salamah Hindun, ini putrinya Abu Sufyan. Ya, Ummu Salamah Hindun bintu Abi Sufyan. Aneh ya Pak ya? Abu Sufyan itu kan sebelum masuk Islam kan musuhnya. Tapi putrinya itu nikah sama Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya benar-benar permusuhan mereka itu dalam agama, bukan dalam sosial, tapi bukan permusuhan secara masyarakat atau secara sosial, bukan. Tapi masalah agama gitu. Buktinya Nabi SAW itu nikah dan menikahi putri gitu, putri musuhnya gitu. Kemudian Zainab bintu Jahash, Juwairiyah bintul Haris, Safiyah bintu Huyai, ini keturunan orang Yahudi ya, Safiyah bintu Huyai. Kemudian Ummu Habibah, yang disebut dengan Ramlah. Kemudian Raihanah bintu Zaid, Maimunah bintul Haris. Jumlah keseluruhan ada 12 istri. Kemudian murdi'atuhu, yang pernah menyusui Nabi alaihi salatu wassalam. Pertama adalah ummuhu, ibunda Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu Aminah bintu Wahab. Pertama, kemudian Suwaibah. Suwaibah itu aslinya adalah budaknya Abu Lahab.
Ya, budaknya Abu Lahab. Kemudian ketika Nabi SAW itu lahir, Abu Lahab ini gembira sekali, senang sekali gitu. Ya, karena saudaranya itu kan sudah meninggal. Abdullah kan saudaranya Abu Lahab. Itu meninggal dalam keadaan meninggalkan istrinya hamil dan sampai melahirkan. Itu kan orang khawatir nggih. Ini saudara saya punya istri, ya, tapi saudaranya sudah meninggal. Orang mesti punya kekhawatiran bagaimana kehamilannya, terus bagaimana nanti kelahirannya, kayak gitu. Kok ternyata lahir dengan normal. Jadi Abu Lahab ini sangat gembira sekali sampai ya memerdekakan ini, ya, Suwaibah ini. Kemudian Halimah bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah, yang disebut, yang dikenal dengan Halimah Sa'diyah. Ada 3 perempuan yang pernah menyusui Nabi SAW. Itu. Kemudian awwalu ma nazala alaih, pertama kali wahyu yang turunkan kepada beliau, yaitu surat Al-Alaq, 5 ayat dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian awwalu man amana bi, orang yang pertama kali masuk Islam. Orang yang pertama masuk Islam adalah pertama dari bapak-bapak itu adalah Abu Bakar. Kemudian dari kalangan wanita itu istri beliau sendiri, yaitu Khadijah. Kemudian dari anak kecil, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang dari mawali, mawali itu orang budak kemudian dimerdekakan, mantan budak, itu mantan budaknya, gitu, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dulu pernah diangkat menjadi anak Nabi SAW, disebut Zaid bin Muhammad dulu. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat, ya, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Ya, ini menghapus hukum tabanni, hukum mengambil anak. Gitu. Kemudian mana tadi? Dari kalangan budak, dari kalangan budak yaitu Bilal bin Rabah. Haji dan umrahnya. Haji Nabi SAW hanya sekali, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah, yang disebut dengan Hajjatul Wada, pertama dan terakhir kali. Adapun umrah Nabi SAW itu ada 4 kali dan semuanya di Dzulqa'dah. Ada 4 kali beliau melakukan umrah. Kemudian khuluqu, akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Ini Nabi SAW itu ibarat Al-Quran hidup. Al-Quran berjalan. Kalau kita pengen lihat bagaimana Al-Quran itu, ya lihat Nabi SAW di dalam kehidupan beliau itu bagaimana. Seperti itulah. Dan ini yang disifatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian ahamiyatu dirasati sirah, pentingnya belajar sirah. Pentingnya belajar sirah. Beliau menukilkan dari perkataannya Ibnu Qayyim, idza kanat sa'adatul 'abdi fid dharain mu'allaqatun bihadyin Nabi sallallahu, apabila kebahagiaan dunia akhirat itu tergantung, ya, tergantung dari dia itu ngikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, fayajibu ala kulli man nasaha nafsahu ahabba najataha, maka wajib bagi setiap orang yang menginginkan kebaikan dirinya sendiri, ayya'rifa min hadihi wa siratihi, wajib dia mengetahui petunjuk Nabi SAW dan sejarah beliau alaihissalatu wassalam. Bagaimana dia mau selamat dunia akhirat, ya,
kalau dia tidak belajar petunjuk Nabi SAW dan juga tidak mengenal Nabi SAW. Ya kan fitin ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Kemudian kita masuk ke ad-darsus tsalits. Pelajaran ketiga yaitu arkanul iman. Rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman itu ada 6. Ini sudah kita hafal, Pak. Dari semenjak kita TK atau bahkan sebelum TK pun kita sudah diajari. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Yang menjadi pertanyaan besar, sekian puluh tahun kita hafal, pernah enggak kita mempelajari satu persatu walaupun secara singkat? Pernah bukan? Maksud iman kepada malaikat itu bagaimana? Maksud iman kepada hari akhir itu bagaimana? Pernah, Pak? Alhamdulillah nih pun pernah. Kalau gitu kita lanjut mawon nggih. Nih. Sebelum masuk ke situ, maka pembahasan adalah iman. Ya, kita ini kan mengaku diri kita itu orang mukmin nggih. Tapi apa itu iman? Nah, harus kita tahu gitu. Apa itu iman? Iman itu adalah qaul bil lisan, wa i'tiqadun bil qalbi, wa amalun bil jawarih wal arkan. Ya, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. 5 hal yang harus ada di dalam definisi iman. 1 rusak, maka keluar dari definisi Ahlus Sunnah, Pak. 1 rusak, maka keluar dari definisi yang telah dipaparkan oleh Ahlus Sunnah. Apa itu yang 5? Qaul bil lisan, ucapan dengan lisan kita. Kemudian amalun bil jawarih awil arkan, ada pengamalan dengan anggota badan. Yang ketiga, i'tiqadun bil qalbi, ada keyakinan di dalam hati. Yang keempat, yazidu bit ta'ah, itu iman itu bisa bertambah. Awal Ramadan, Pak, imannya full, makanya semua masjid penuh. Sampai kapan nggih? Jenengan ngertosnya, Pak nggih. Kemudian juga iman itu yanqus, berturun. Ini dirasakan semua orang yang beriman. Ketika dia imannya itu tinggi, itu masya Allah, dorongan untuk ibadah itu luar biasa, kuat. Tapi kalau imannya rendah, kok malas-malasan, iman saya baru ini sekali. Ini dirasakan gitu ya. Jadi iman itu memang yazidu wa yanqusu. Dia bisa bertambah, dia bisa berkurang. Lah, 5 definisi ini, 5 bagian ini harus ada di dalam definisi iman. Karena sebagian orang yang menganggap dirinya muslim itu hanya nyopoti satu-satu gitu aja, Pak. Ya, hampir sama dengan Ahlus Sunnah itu orang Khawarij. Akidahnya kelompok Khawarij itu hampir sama, tetapi mereka tidak menganggap iman itu yazid wa yanqus. Mereka menyatakan ya iman itu satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Sehingga ketika orang itu berbuat maksiat, maka hilang imannya. Karena satu kesatuan gitu. Mereka mengakal-akalkan 10 ini, 10. Saya punya buah apel 10. Kalau satu saja hilang, berarti bukan 10. Tapi 9 kan? 9. Berarti iman itu ketika hilang satu, maka semuanya hilang. Itu mereka mengakal-akalkan seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan iman itu ma'rifah, mengetahui. Hanya sekedar dia mengetahui Tuhannya Allah Ta'ala, itu sudah cukup, dia beriman.
Loh, kalau seperti itu, iblis pun juga beriman. Iblis juga tahu, bahkan lebih tahu daripada kita, Pak. Iblis sudah pernah masuk surga, kita sudah belum. Nah, iblis padahal itu lebih tahu tentang Allah Ta'ala, keesaan Allah Ta'ala daripada kita. Itu iblis. Tapi Allah Ta'ala melaknatnya. Jadi nggak cukup cuman tahu, gitu kan? Nggak cukup cuman tahu saja. Yang mana fitin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian dalilnya apa? Ya. Dalil dari iman kok bisa dibagi-bagi seperti ini? Dalilnya adalah Nabi SAW menyatakan al-imanu bid'un wa sittun au bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 sekian atau 70 sekian cabang. Dan Nabi SAW menyatakan a'laha, yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah, qaul. Yang namanya qaul itu mesti dengan lisan. Ya, makanya qaul bil lisan itu sabda Nabi SAW, afdaluha qaulu la ilaha illallah, qaul. Kemudian Nabi SAW wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Cuman nyingkir notok, Pak, itu termasuk dari iman. Oh, ini kok ada kulit pisang, nanti bisa jadi kulit ini bisa membahayakan orang, maka udahlah saya singkirkan. Oh, pakai kaki pun juga bisa, tok pakai kaki. Ya, atau di situ ada paku, ya. Paku ini bisa membahayakan, nanti bisa kepelindes pelindes mobil atau motor, bisa kempes, dicutik pakai kuku kaki, disingkirin. Itu termasuk dari iman, Masya Allah. Allah Ta'ala ya tidak meremehkan amalan yang kita kira remeh, gitu kan? Ya cuman seperti itu, karena remeh sekali, Pak, ya. Tapi itu termasuk dari iman. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu, ya. Rasa malu itu termasuk dari cabang iman. Malu itu tempatnya mana, Pak? Hati, toh? Ya, malu itu tempatnya hati. Maka i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dalam hati itu termasuk dari iman. Kemudian yazidu wa yanqus, dalilnya Allah Ta'ala berfirman ayyukum zadatu hadhihi imana. Mana di antara kalian yang bertambah imannya? Berarti apa? Iman itu bisa bertambah. Adapun nuksan, adapun turunnya, sesuatu yang bisa bertambah berarti bisa berkurang, kan? Bisa berkurang, gitu. Begitu juga dari Nabi SAW yang menyebutkan ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Ya. Min naqisat, dari orang-orang yang kurang akal dan kurang agama, kurang iman. Berarti iman itu bisa turun, gitu. Nah, sekarang asbabu ziyadatil iman, sebab-sebab bisa bertambahnya iman. Sebab-sebab bertambahnya iman. Ini Masya Allah, Pak, ya, supaya kita tahu iman kita bertambah, gitu loh, ya. Nggak cuman segitu-gitu terus, gitu. Pertama, dirasatut tauhid. Pertama adalah mempelajari tauhid. Maka dakwah Nabi SAW selama 23 tahun itu semuanya tauhid, Pak. Ya, semuanya tauhid, itu intinya. Ya, intinya adalah tauhid. Sampai beliau meninggal pun, ya, hampir wafat itu beliau masih mendakwahkan tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, al-iksal min ta'at, memperbanyak ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, tarakul ma'asi,
meninggalkan maksiat. Ya, meninggalkan maksiat di sini karena Allah, bukan karena nggak suka. Kalau dikarenakan nggak suka atau dia memang nggak bisa, ini nggak termasuk dari ibadah. Kan ada orang yang sebenarnya sih mau maksiat tapi nggak bisa gitu. Mungkin karena dia lumpuh, mungkin karena dia nggak punya uangnya untuk beli, mamanya mau minum khamar, pengen banget minum khamar tapi nggak punya uangnya, akhirnya dia tinggalkan itu. Bukan karena Allah kan? Ya, tapi itu karena nggak punya uang. Nah, ini nggak termasuk. Jadi meninggalkan yang haram itu karena Allah, bukan karena selainnya. Kemudian at-tafakkur fil makhluqat, yaitu memikirkan atau mentadaburi makhluk Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lihat. Ya. Makanya disyariatkan, Pak. Ya, untuk bukan healing-healing ya. Ya, kalau cuma sekali ya enggak apa-apa gitu. Maksudnya ada laut, ada gunung, ada pohon dan yang lainnya. Ini sebenarnya untuk kita berpikir, subhanallah, Allah Ta'ala menciptakan seperti ini sangat luar biasa itu. Asbabun naqsil iman, sebab bisa menurunkan iman. Pertama, meninggalkan belajar tauhid, meninggalkan belajar atau pelajaran akidah. Mohon maaf, kalau di sekolah negeri pelajaran agama itu berapa jam Pak sekarang? Cuma 1 jam Pak? 2 jam. Tapi itu sudah semuanya dirangkap, fikihnya, akhlaknya, akidahnya semua. Masya Allah ya. Ya gimana imannya nggak turun? Kan gitu ya? Gimana imannya nggak turun? Ya. Ya. Kalau kita kan menginginkan akhlak anak-anak itu kan baik ya Pak. Akhlak anak-anak itu baik, imannya baik gitu. Seharusnya ini cuman seharusnya ya, ataupun ketok palunya dari pemerintah gitu. Seharusnya pelajaran-pelajaran diniyah itu diperbanyak. Itu kan? Insya Allah semakin anak itu mempelajari diniyah yang benar-benar, itu dengan sendirinya mereka akan baik gitu. Tarkut ta'at, meninggalkan ketaatan, ini bisa menurunkan iman. Fi'lul ma'asi, melakukan kemaksiatan ya, ini bisa menurunkan keimanan. Kemudian tarkut tafakkuri fil makhluqat, meninggalkan tadabbur, tafakkur terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Sekiranya sampai sini terlebih dahulu yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.